Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillah alladzi azina lana bi dzikrih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala curahan nikmat-Nya sehingga kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mengingat-Nya, sehingga Allah hadirkan kita untuk mampu menghadiri majelis ilmu dalam rangka ingin istiqamah di atas petunjuk dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya yang mengikuti dan membenarkan ajarannya, yang mana mereka meninggal dalam keimanan dan keislamannya. Dan semoga kebaikan itu melimpah kepada pengikutnya yang istiqamah dengan sunnah dan ajarannya hatta yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah dan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita masih bisa istiqamah menapaki kehidupan yang mana kehidupan ini pasti ada akhir dan ujungnya, di mana umur kita ini semakin bertambah, melemah juga kondisi fisik kita. Di mana umur ini semakin bertambah, artinya semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu profil seorang hamba di dalam Al-Qur'an yang Allah mengkhususkan dengan menyebut namanya, yang mana hamba ini mampu menjadi inspirasi atau contoh kesabaran, contoh ketabahan di dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria." Sungguh telah aku rahmati dan aku ingatkan kepada kalian seorang hamba yang ada di sisiku, namanya Zakaria, Nabi Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Satu profil Zakaria ini tidak pernah putus asa di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lembut, penuh dengan adab, sopan santun sebagaimana mestinya. Qala rabbi inni wahanal 'admu minni wasta'ala ar-ra'su syaibah. Yang kedua, Nabi Zakaria ini menceritakan tentang kondisi dirinya di masa tuanya. Qala rabbi inni wahanal 'admu minni wasta'ala ar-ra'su syaibah. Ya Allah, Engkau telah melihat keadaan dan kondisi diriku, kata Zakaria. Wahanal 'admu, tulangku mulai rapuh, kekuatanku mulai berkurang dan melemah. Zakaria ini menceritakan tentang kondisi masa tuanya. Wahanal 'admu,
minni wasta'ala ar-ra'su syaibah, dan rambutku mulai memutih, rambutku mulai beruban. Kondisi fisikku sudah mulai melemah, tulangku sudah mulai rapuh, umurku semakin bertambah, dan rambutku semakin memutih. Itulah keadaan kita sekarang sebagian yang hadir di sini. Ada sebuah peringatan. Apa yang dilakukan oleh Zakaria? Walam akun bidu'aika rabbi saqiyya. Ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya dengan keadaanku ini aku tidak akan pernah berputus asa di dalam berdoa dan meminta kepadamu, kata Zakaria. Jadi profil yang pertama, Nabi Zakaria ini tidak pernah putus asa dari keterpurukan keadaan, kondisi dan kesehatannya. Jadi dalam Islam itu mengeluh tidak ada. Dalam Islam itu mengeluh tidak menunjukkan jati diri orang beriman. Malah sebaliknya yang harus kita tampilkan, bersabar. Bersabar atas apa? Ujian dan cobaan. Karena Allah banyak sebutkan dalam Al-Quran, Allah menceritakan profil para nabi dan rasulnya. Makanya Rasulullah mengatakan asyaddul bala al-anbiya. Tidak ada ujian yang lebih berat menimpa seorang hamba melebihi beratnya ujian yang menimpa para nabi dan rasulnya. Ini yang pertama. Artinya kehidupan kita ini berpacu dengan yang namanya kematian. Waktu akan terus berjalan, sementara umur kita pasti akan berhenti dan akan diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kondisi hujan di mana doa mustajabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo masing-masing batin doa yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa yang ada ucapkan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri dikabulkannya doa la yurak, tidak tertolak, adalah doa yang dipanjatkan ketika Allah turunkan hujan. Monggo minta rezeki yang lancar, minta kesehatan yang sempurna, minta hutangnya dilunasi, minta keluarganya diharmoniskan, minta masa tuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Waktu akan terus berjalan, sementara umur kita akan berhenti. Waktu akan terus berjalan, ajal kita tidak akan bisa dimajukan atau dimundurkan ketika Allah datangkan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Jika ajal telah Allah datangkan, waktunya enggak bisa dimajukan, waktunya enggak bisa dimundurkan. Artinya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, siapa saja dari ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti akan menemui yang namanya kematian. Sekali lagi, apa nikmat yang paling besar yang Allah berikan? Di antara nikmat-nikmat yang lain, salah satunya adalah nikmat waktu atau nikmat umur. Adanya kesehatan mengikuti jika dia mampu memanfaatkan waktu dan umurnya dengan baik, maka dia akan mampu memanfaatkan kesehatannya pun dengan baik. 1 kali 24 jam bukanlah waktu yang lama bagi kita untuk mengaturnya dan memanagenya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Satu hari Allah wajibkan kita sholat 5 waktu 17 rakaat. Tidak lebih daripada 1 jam kita melakukannya.
1 jam untuk Allah menjaga tertibnya kita salat, sisanya 23 jam untuk engkau dengan duniamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Belum kita disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang melelahkan, yang meletihkan, yang menguras waktu, tenaga dan pikiran. Tapi saya sampaikan, sempatkan waktu berbagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah waktu yang lama, 1 jam. Kalau hitungannya 1 kali 24 jam, yang 1 jam hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sisa waktu-waktu yang lain untuk tilawah Al-Quran, untuk menghidupkan sunnah, untuk berbagi kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat potensi yang paling besar yang Allah berikan sebagai anugerah kepada seorang hamba adalah nikmat waktunya dan nikmat umurnya. Masya Allah. Hari ini kita masih bisa hidup. Hari ini kita masih bisa bertegur sapa. Hari ini kita masih bisa memandang satu dengan yang lain. Hari ini kita masih bisa memegang dan merasakan. Hari ini kita masih bisa melangkah. Hari ini kita masih bisa mendengarkan apa yang kita inginkan dari pendengaran ini. Hari ini kita masih bisa duduk dengan sehat. Hari ini kita bisa makan dengan menikmati apa yang dihidangkan. Hari ini kita menikmati seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat itu tidak dimanfaatkan dalam ketaatan, berpacunya kehidupan kita dengan kematian, maka kita akan mendapatkan penyesalan dan kerugian yang besar. Apa kata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu rahimahullahu taala? Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, yaitu manusia, innama anta ayyamun, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan-kumpulan hari saja. Kita ini kumpulan-kumpulan hari saja. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Ketika satu hari demi hari melewati kehidupan kita, artinya jatah umur dan kehidupan kita semakin berkurang. Innama anta ayyam, engkau ini hanyalah kumpulan-kumpulan hari saja, kumpulan-kumpulan waktu saja. Ketika waktu dan hari itu berlalu dari kehidupanmu, maka tidak akan bisa dikembalikan. Artinya berkurang jatah kehidupan kita. Kita di dunia ini kan seperti abirus sabil, seperti orang yang mampir saja, yang tidak lama, yang sebentar saja. Kalau hitungan waktu jika dibandingkan dengan lamanya kehidupan akhirat, tidak ada seberapanya. Yang pernah saya sampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun saja. Kalau yang lebih daripada itu tidak banyak, hanya sedikit saja. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita. Ya arba'ina sinin, wahai umur yang telah melewati masanya, yaitu 40 tahun ke atas, siap-siaplah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap menghadap Allah, karena kehidupan Anda sebentar lagi di dunia. Tidak menunda kebaikan, tidak mengakhirkan kebaikan, tidak menunda melaksanakan kebaikan. Jika Allah perintahkan kita untuk taat, lakukan ketaatan. Karena nggak lama lagi, sudah sebentar lagi. Karena waktu akan terus berjalan, sementara kondisi keadaan tubuh kita semakin tua dan melemah. Apa yang harus kita lakukan? Nggak ada yang lain. Menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kekhusyukan. Innama anta ayyamun, kita adalah kumpulan-kumpulan hari saja. Ketika hari itu sudah berlalu, maka berkurang jatah kehidupan kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah
dengan masa atau waktu. Semisal dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr." Demi waktu asar. Kenapa Allah khususkan dengan menyebut waktu asar? Kenapa? Waktu kan ada pagi, ada siang, ada malam. Kenapa dalam surat ini Allah sebutkan wal asri dengan waktu asar? Karena waktu asar itu waktu dikumpulkan seluruh kebaikan oleh Allah. Waktu asar itu adalah waktu dikumpulkan keberkahan oleh Allah. Barang siapa yang berdoa kepada Allah di waktu-waktu itu sampai terbenamnya matahari pada tempatnya, maka doanya mustajab. Wal asr, waktu asar. Makanya manusia itu banyak disibukkan dengan dunianya ketika memasuki waktu asar. Manusia itu banyak menghabiskan waktunya dengan kesibukannya ketika memasuki waktu asar. Padahal waktu asar adalah Allah perintahkan kita untuk banyak melakukan kebaikan dan mengumpulkan banyak doa. Wal asri, demi waktu asar. Tafsiran yang kedua adalah wal asri, Allah bersumpah dengan seluruh waktu. Seluruh waktu, dari pagi sampai malam. Wal asr. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Satu hari kita hanya akan bertemu dengan dua masa saja. Kalau enggak siang, malam. Kita akan bertemu dengan malam hari ini. Esok kita akan bertemu dengan siang. Artinya wasiat Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya Umar, berdoalah kepada Allah di waktu-waktu siang. Karena jika engkau berdoa kepada Allah di waktu-waktu siang, Allah akan kabulkan, di mana Allah tidak melakukan pengabulan doa di malam harinya. Siapa yang menghabiskan waktunya di waktu siang untuk banyak berdoa, maka kemungkinan Allah akan kabulkan. Wasiat yang kedua, ya Umar, jika engkau bertemu dengan malam hari, perbanyaklah doa di malam-malam itu. Belum tentu ketika engkau berdoa di siang hari, engkau berdoa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Kita berpacu dengan waktu. Wal asri, Allah bersumpah dengan seluruh waktu. Innal insana lafi khusrin. Allah sifati sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Siapa? Seluruhnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal saleh. Makanya 1 kali 24 jam kehidupan kita ini diikuti dengan keajaiban-keajaiban Allah. 1 kali 24 jam terkadang kehidupan kita ini dihiasi dengan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan. 1 kali 24 jam terkadang waktu kita ini dihiasi dengan kesedihan, dengan tangisan, dengan kegalauan, dengan kesempitan dan lain sebagainya. Makanya ilal ladzina amanu, yang tidak dirugikan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak dirugikan oleh Allah adalah orang-orang yang mau untuk melakukan amal saleh. Makanya ibadah itu tidak terbatas ruang dan waktu, tidak. Nanti saya ibadah ketika tua saja. Nanti saya mau ibadah ketika saya sudah lanjut usia saja. Nanti saya mau ibadah di masa muda, di masa tua saya tidak perlu untuk ibadah. Tidak. Ibadah itu sepanjang waktu berjalan, selama hayat masih dikandung badan. Artinya ruh belum dipisahkan oleh Allah dari jasadnya. Apa Allah sampaikan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
Sembahlah Allah sampai kapan? Sampai datangnya kematian. Kita terus disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, yang diuntungkan dan yang tidak dirugikan adalah orang yang beriman dan orang-orang yang mau untuk beramal saleh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang umur, kalau kita bicara tentang waktu, itu merupakan sesuatu yang penting dan sangat mahal nilainya. Kita bisa hidup karena waktu yang Allah berikan sebagai nikmat kepada kita. Hari ini kita masih bisa hidup dan sehat karena umur yang Allah kuasakan kepada kita. Gak ada yang lain. Kalau kita membahas tentang waktu dan umur, itu perkara yang sangat mahal, perkara yang luar biasa. Anda sudah dikasih waktu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, untuk apa waktu itu? Dan mau dibuat apa waktu yang sisa ini? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh kita semuanya. Saya akan sampaikan 3 hal berkaitan dengan waktu. Yang pertama, waktu pasti akan berlalu. Waktu pasti akan memangkas dan mengikis kehidupan seseorang. Waktu pasti akan memutuskan kehidupan seseorang dengan dunianya. Waktu pasti akan datang dan mengakhiri jatah waktu dan umur seseorang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Waktu. Kalau waktu pasti akan berlalu, maka perintah Allah hanya satu. Beramal. Ada yang lain? Beramal saleh. Ja'far bin Sulaiman dia mengatakan, sesungguhnya engkau adalah kumpulan-kumpulan hari. Jika satu hari sudah berlalu, maka sebagian dirimu juga akan hilang. Bahkan seakan-akan seluruh harimu akan pergi, kata Ja'far bin Sulaiman. Jika engkau tidak bisa memanfaatkan waktu itu, engkau akan rugi. Satu hal yang harus engkau ingat, yaitu beramal. Ayo beramal saleh. Gak ada waktu untuk menundanya, gak ada waktu untuk mengakhirkannya. Jika Anda mampu untuk melangkah ke masjid, falyaf'al, lakukan. Jika Anda mampu untuk tilawah Al-Quran, falyaf'al, amalkan. Jika Anda mampu untuk sedekah, falyaf'al, lakukan. Jika Anda untuk menghidupkan sunnah dan Anda mampu melakukan, falyaf'al, lakukan. Wes, sekarang gak ada menunda amal saleh, gak ada mengakhirkan amal saleh, karena waktu terus berjalan. Tugas kita hanya satu, beramal. Sudah, ada yang lain. Habiskan waktu kita untuk beramal. Makanya Allah menunjukkan keadilan kepada hambanya. Mengingat firman Allah dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Aku perintahkan kepada kalian, kata Allah, lihatlah kondisi akhiratmu. Satu negeri yang abadi yang telah dijanjikan oleh Allah kepada dirimu, yaitu akhirat. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Lihatlah akhiratmu. Lihatlah kondisi akhirat kita. Apakah kita peduli dengan akhirat kita? Apakah kita sudah menumpuk banyak amal saleh untuk akhirat kita? Apakah kita sebaliknya menyia-nyiakan akhirat kita? Satu negeri abadi yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Artinya kehidupan ini adalah untuk beramal. Makanya dikatakan ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat untuk beramal, bukan untuk yang lain. Wal akhirah darul hisab. Dan akhirat adalah tempat di mana dihitungnya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan duniamu, kata Allah. Cari dunia boleh, bahkan dianjurkan oleh Allah untuk memperkaya diri dengan dunia. Tapi artinya dunia tidak melalaikan kita untuk taat kepada Allah. Lah wong Jawa ngomong ini, apa nono akhiratmu, ojo dilalekno dunyamu. Nah itu. Karena sebagian manusia sebaliknya,
ngopeni dunyane akhiratnya keteteran. Dia mengejar obsesi dunia, pengen memperkaya dirinya, tapi tidak tersentuh sedikit pun kebaikan untuk akhiratnya. Makanya kalau kita pengen melihat seorang atau sesosok profil kebaikan, lihatlah para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadah mereka? Bagaimana aktivitas mereka dengan dunianya? Bagaimana totalitas mereka dengan ibadahnya? Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, profil manusia yang Allah purnakan dunianya, Allah sempurnakan akhiratnya. Abu Bakar As-Siddiq. Terkadang manusia itu, kita ini kalau disuruh cari contoh profil sebagai cermin kehidupan, kalau mengambil para sahabat seakan-akan perbandingannya dia membandingkan terlalu jauh. Pak Ustadz, dia kan sahabat Nabi Muhammad. Pak Ustadz, dia kan orang-orang yang telah dijamin kebaikannya oleh Allah. Pak Ustadz, dia kan orang-orang yang telah dijamin surga oleh Allah. Jangan lihat profilnya yang seperti itu. Lihatlah perjuangan mereka di dalam menjaga dunia dan akhiratnya. Para sahabat itu bukan orang-orang miskin, orang-orang kaya mereka itu. Para sahabat itu bukan pengangguran, orang-orang yang sibuk dengan profesinya sahabat itu. Makanya Allah purnakan dunianya sehingga mereka punya waktu untuk ngurusi akhiratnya. Dunianya kecekel, akhiratnya yo kecekel. Lah kita kan enggak, dunianya gak oleh, akhiratnya gak oleh awake dhewe. Dunianya enggak dapat, akhiratnya yo gak oleh. Apalagi sebaliknya, nguber akhirat gak oleh, nguber dunyane yo gak oleh. Makanya Allah artikan wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Ayolah mulai saat ini kita openi akhirat kita. Monggo, masih ada waktu. Kita dituntut untuk beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita ngopeni akhirat kita dan kita tidak lupa untuk ikhtiar dan doa untuk dunia kita, Allah akan akhirkan. Allah akan datangkan dunia untuk diri kita. Insyaallah. Salate yo tekun, kerjane yo tekun. Salate yo mapan, kerjane yo mapan. Jangan sampai kemapanan kita dengan dunia menjadikan kita orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kenikmatan kita dengan dunia menjadikan kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, waktu pasti akan berlalu. Tugas kita hanya satu, beramal. Dah. Salat, tilawah Al-Qur'an, banyak mengamalkan sunnah, memanfaatkan harta pada tempatnya untuk ibadah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu bagi kita untuk menakar kehidupan ini karena kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama lagi kita hidup di dunia? Enggak ada yang tahu. Mungkin malam ini malam terakhir bagi kita. Dan kita tidak akan melihat esok hari ketika matahari terbit dari tempatnya. Bisa jadi. Insyaallah. Makanya profil manusia itu hanya ada 3 keadaan saja. Yang pertama, apakah dia mau menjadikan hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin? Itu manusia yang paling beruntung. Hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Lebih baik ibadahnya, lebih baik kualitasnya, lebih baik segala-galanya daripada hari kemarin. Yang kedua, ada profil manusia. Hari ini tidak lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari ini jauh lebih jelek dan lebih buruk, lebih tidak bernilai daripada hari yang kemarin. Ada profil manusia yang seperti itu. Apakah kita yang ketiga? Ada orang yang menjadikan hari ini podo wae sama hari yang kemarin. Gak ada bedanya, sama saja.
hari ini sama dengan hari yang kemarin. Paling tidak ambillah yang pertama. Kita jadikan setiap hari dalam kehidupan ini jauh lebih baik daripada hari yang kemarin. Waktu terus berjalan, tugas kita hanyalah satu, beramal. Yang kedua, jika kita tidak tersibukkan dengan kebaikan, pasti kita akan terjatuh pada perkara yang sia-sia. Kita ini tidak bisa memanfaatkan waktu kita karena kita tidak punya perencanaan melakukan amal saleh. Tidak punya. Bingung dia. Makanya kalau bisa amal soleh itu ditulis, diingat, diamalkan. Hari ini saya harus sholat tahajud 11 rakaat dengan witirnya. Hari ini saya harus tilawah Al-Quran sampai menjelang datangnya adzan subuh. Hari ini saya harus zikir, wirid dan doa sampai datangnya waktu duha. Hari ini saya harus sholat duha dengan bilangan sejumlah rakaat yang saya mampu. Hari ini saya harus tertib waktu, tepat waktu melaksanakan sholat zuhur. Hari ini saya harus sedekah. Hari ini saya harus silaturahim. Hari ini saya harus membaca Quran setengah juz. Hari ini saya harus sholat asar tepat waktu. Hari ini saya harus banyak doa di waktu-waktu asar. Hari ini saya harus sholat maghrib tepat waktu. Hari ini saya harus pengajian di Masjid An-Nur tidak absen. Hari ini saya harus sholat isya secara jamaah. Dia punya perencanaan sehingga dia disibukkan dengan kebaikan-kebaikan itu. Kalau orang hidup gak punya perencanaan, dia bingung. Aku ini adalah apa? Gak tahu. Karena dia tidak punya perencanaan dalam kebaikan, sehingga pelampiasannya adalah hal yang sia-sia. Pelampiasan waktunya adalah hal-hal yang sia-sia yang tidak mendatangkan manfaat. Makanya Rasulullah sampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik keislaman seseorang jika dia mau untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Hari ini kita masih melakukan banyak perbuatan yang tidak manfaat, sehingga waktu terbuang dengan sia-sia. Yang kedua, jika dirimu tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti dirimu akan mencari perkara-perkara yang sia-sia untuk engkau lakukan. Itu pasti. Yang ketiga, waktu berlalu begitu cepatnya, sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dia mengatakan, waktumu yang sesungguhnya, umurmu yang sesungguhnya adalah umurmu yang engkau manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Itu umurmu yang sesungguhnya. Contohnya seperti ini. Jikalau umur kita hari ini 60 tahun misalnya, saya ambil rata-rata saja. Kira-kira yang hadir di sini ini kurang lebih 60 tahun berjalan lah. Kalau umur kita 60 tahun, coba kita potong dengan masa balik kita. Sebelum balik gak usah dihitung. Balik umur berapa, Mas? 12, 13, 14, 15. Kurang lebih kalau baliknya lambat umur 15 tahun lah. 60 dikurangi 15 berapa? 45. Oke. Masa balik gak usah dihitung. Anda sejatinya punya umur 60 tahun, dipotong 15 tahun, tinggal 45 tahun. 45 tahun itu dibagi. Ada yang dipakai untuk makan, ada yang dipakai untuk minum, ada yang dipakai untuk jalan-jalan, ada yang dipakai untuk hal yang lain, ada yang dipakai untuk tidur dan lain sebagainya. Kalau kita kalkulasikan untuk makan, tidur, jalan-jalan, ngobrol 15 tahun misalnya lah. 15 tahun nggak digunakan untuk ibadah, hanya untuk makan, tidur, jalan-jalan. 45 dikurangi 15 berapa? 35 tahun.
Gak usah dihitung itu wis. Ya. Yang 35, yang 30 tahun gak usah dihitung. 15 masa balik, 15 dihabiskan untuk dunianya. Tinggal berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun pertanyaannya, untuk apa 30 tahun itu? Yang untuk ibadah berapa tahun? Yang untuk maksiat dan dosa berapa tahun? Kita sendiri yang tahu. Ada seseorang mengatakan, Pak Ustadz, saya dapat hidayah dan saya taubat baru 5 tahun. Artinya apa? Umurmu yang sesungguhnya adalah 5 tahun itu yang kau manfaatkan untuk ibadah. Yang 55 tahun mana? Ibnul Qayyim mengatakan itu hanyalah kehidupan yang biasa saja. Kehidupan yang tidak produktif dengan amal saleh. Kalau 5 tahun kita baru kembali ke masjid, kalau 5 tahun kita baru mau sholat, kalau 5 tahun kita baru taubat, umurmu yang sesungguhnya adalah umurmu yang engkau gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sak temene umure suwidak, tapi asline umure mek 5 tahun. Karena yang 5 tahun itu digunakan untuk ibadah. Sing 55 gak digunakan buat hal-hal yang bermanfaat, hilang. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pak Ustadz, kalau saya tobat baru 10 tahun kemarin, saya kenal masjid, sering datang ke masjid, melakukan amal soleh. Ya umurmu yang sesungguhnya yang 10 tahun itu. Kalau engkau punya umur 60 tahun, yang 50 tahun kemana? Gak tahu kemana, hilang sudah. Yang Allah pandang kebaikan adalah yang 10 tahun itu. Tapi jangan lupa, kehidupan yang biasa-biasa saja itu tadi juga akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang sedikit dari amal kebaikan, maka Allah akan balas itu kebaikan. Sekalipun 5 tahun baru taubat, Allah akan hitung yang 5 tahun itu. Barang siapa yang melakukan kejahatan, sekalipun kejahatan itu sedikit dan kecil bentuknya, maka Allah akan balas dengan kejahatan. Jadi jangan pernah puas dengan ibadah. Hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah itu sampai datang yang namanya ajal atau kematian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, janganlah sia-siakan waktumu kecuali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semisal cara yang paling mudah adalah dengan banyak berzikir, wirid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat yang mudah kita ucapkan, tapi intinya adalah memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semisal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak wirid. Subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu silakan. Apa yang Anda mampu lakukan, asal detik menit kita tidak terbuang kecuali mendatangkan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sia-siakan waktu. Selagi Allah kasih kita nikmat umur dan kehidupan, manfaatkan waktu itu untuk ibadah. Mastata'tum, semampu kalian. Asal waktu kita tidak kita habiskan untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak mendatangkan manfaat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan kekhusyukan, hadirkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap permohonan kita. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin.
walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin ya rahman ya rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي مسجد الأقصى وفي الغزة وفي الغزة يا رب وفي الغزة وفي بلادنا هذا في إندونيسيا وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم واهدهم سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة. استقامة في الطاعة استقامة في العبادة وارزقنا الحسن الخاتمة وارزقنا الحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا قيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا تلاوتنا من القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا
ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla sahilana umurana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jikalau ada salah dan kurang, semoga Allah memaafkan saya dan jamaah sekalian. Kalau ada baik dan benar, pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.